Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sofi Yunida selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi kelas M. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup A akan menyajikan beberapa contoh mengenai penyimpangan dan pelanggaran etika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari etika. Jadi, etika merupakan suatu ilmu atau pedoman dalam menentukan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yang mana berkaitan erat dengan hak dan kewajiban moral yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, yang menjadi dasar penilaian atau tolak ukurnya adalah akal sehat dan hati nurani yang dimiliki oleh setiap manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pelanggaran etika yang biasanya dilatar belakangi oleh dua macam hal. Yang pertama, bisa jadi karena keinginan pribadi dari suatu pihak atau seseorang untuk mencapai tujuannya masing-masing. Yang kedua, bisa jadi karena adanya pengaruh dari pihak lain guna mencapai tujuannya. Berikut ini kami sajikan beberapa contoh mengenai penyimpangan dan pelanggaran etika. Yang pertama yaitu bolos sekolah dan merokok di tempat umum. Biasanya pelanggaran etika ini dilakukan oleh remaja atau pelajar dan dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, lemahnya pengawasan, dan yang kedua, pengaruh dari lingkungan pergaulan. Selanjutnya yaitu terlambat masuk perkuliahan. Saat ini masih banyak mahasiswa yang melanggar etika berupa terlambat masuk perkuliahan. Hal ini tentu mengganggu jalannya perkuliahan serta membuat mahasiswa tersebut ketinggalan materi. Sebagai seorang mahasiswa, seharusnya dia bisa memanage waktunya dengan baik untuk menghindari hal seperti ini. Selanjutnya, lupa atau tidak mengerjakan tugas. Penyimpangan etika yang satu ini akan mempengaruhi profesionalitas seseorang dan tidak mencerminkan sikap tanggung jawab yang seharusnya dimiliki manusia. Seseorang baru bisa dikatakan bertanggung jawab apabila dia bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan baik. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Penyimpangan etika berikutnya yaitu cyberbullying, di mana suatu pihak menjelek-jelekan pihak yang lain di media sosial, baik itu berupa tulisan, perkataan, maupun perbuatan. Cyberbullying marak terjadi di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi seperti saat ini. Penyebabnya bisa jadi karena kurangnya edukasi mengenai kesehatan mental dan kebijakan bersosial media, atau lemahnya pengawasan sosial dan hukum di masyarakat sehingga pelaku bebas untuk melakukan aksinya. Apabila seseorang terkena cyberbullying, maka dikhawatirkan mentalnya menjadi bermasalah hingga dapat membahayakan nyawanya. Nah, cara yang bisa dilakukan jika mengalami cyberbullying diantaranya: pertama, mencari bantuan dari orang yang dipercaya. Kedua, melapor ke pihak berwajib. Ketiga, membatasi aktivitas di sosial media. Dan keempat, memblokir akun pelaku jika perlu.